Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah fi hadhihi al-fursati at-tayyibah sa'ashrah lakum taqsimul adabil arabi ila fatarati aqsamul adab wa ta'riful adab. Walakin litafhimal lakum sa'ashrah lakum bil lughatil Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan pengertian adab atau sastra dari masa ke masa, pembagian sastra dan periodisasi kesusastraan Arab, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Yutak Ahmad Ramadan dengan NIM F0312511079 dari Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Arab. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pengertian adab atau sastra dari masa ke masa. Kata adab memiliki sejarah evolusi makna yang unik. Pada masa jahiliyah dan awal Islam, adab lebih cenderung merujuk pada makna etika, moral, dan tata krama yang baik. Ia terkait dengan pendidikan jiwa dan perilaku. Kemudian memasuki era Abbasiyah, terutama pada abad kedua Hijriah, makna al-adab mengalami pergeseran yang signifikan. Adab mulai dihubungkan dengan pengetahuan umum dan humaniora. Seorang adib adalah orang yang berbudaya, menguasai syair, sejarah, pidato, dan anekdot. Nah, kemudian pada masa modern atau dalam masa Arab al-Asri al-Hadis, istilah adab secara definitif digunakan untuk merujuk pada kesusastraan atau literatur. Ini mencakup semua bentuk ekspresi artistik yang indah dalam bahasa, baik itu prosa maupun puisi. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu pembagian sastra. Nah, secara garis besar, kesusastraan Arab dapat dibagi menjadi dua pilar utama, yaitu puisi dan prosa. Nah, pilar pertama adalah puisi atau asy-syi'r. Puisi adalah tulang punggung dari kesusastraan Arab yang sejak masa jahiliyah telah mendominasi. Ciri utamanya adalah terikat pada wazan atau meteran ritme dan qafiyah atau rimah. Bentuk utamanya adalah qasidah atau ode panjang. Yang kedua adalah prosa atau an-nathr. Nah, prosa adalah ekspresi lisan atau tulisan yang tidak terikat pada wazan dan qafiyah. Bentuk-bentuk prosa meliputi khutbah atau pidato, risalah, surat atau esai, maqamah, semacam cerita pendek naratif, dan pada masa modern, riwayah atau novel, dan kisah qasirah atau cerpen. Nah, selain berdasarkan bentuk, sastra juga dapat dibagi berdasarkan tujuannya. Misalnya sastra sosial atau dalam bahasa Arabnya al-adab al-ijtimai, dan sastra politik al-adab as-siyasi, dan lain-lain. Kemudian poin ketiga ialah periodisasi kesusastraan Arab. Untuk mempelajari perkembangan sastra secara sistematis, para sejarawan telah membaginya menjadi beberapa periode utama. Ini disebut periodisasi kesusastraan Arab. Nah, periode pertama ialah masa klasik awal. Ini mencakup masa jahiliyah, yaitu masa sebelum kedatangan Islam yang didominasi oleh al-mu'allaqat, dan masa awal Islam atau Sadrul Islam yang diwarnai oleh sastra keagamaan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian periode kedua yaitu masa keemasan dan puncak. Ini terjadi pada masa Umayyah, di mana muncul puisi, ghazal atau cinta yang urban, dan puncaknya adalah pada masa Abbasiyah. Masa Abbasiyah dianggap sebagai zaman keemasan sastra Arab, di mana prosa
berkembang pesat dan munculnya penulis legendaris seperti Al-Jahiz dan penyair seperti Al-Mutanabbi. Kemudian periode ketiga yaitu masa kemunduran. Periode ini sering disebut al-usur al-mutakhirah atau masa akhir atau kemunduran yang dimulai setelah jatuhnya Baghdad oleh Mongol. Produksi sastra orisinal menurun dan fokus beralih ke kompilasi, syarah, dan ringkasan. Kemudian periode keempat yaitu masa modern atau kebangkitan, atau dalam bahasa Arab kita sebut An-Nahdah. Periode ini dimulai kira-kira sejak invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 Masehi yang membuka dunia Arab terhadap pengaruh Barat. Ini memicu gerakan kebangkitan intelektual dan sastra, ditandai dengan munculnya genre baru seperti novel, drama, serta puisi bebas. Nah, dari poin-poin yang kita sebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kata adab berevolusi dari etika menjadi literatur. Sastra terbagi menjadi puisi dan prosa, dan sejarahnya terbagi menjadi 4: klasik awal atau jahiliyah dan Islam awal, keemasan pada masa Umayyah dan Abbasiyah, masa kemunduran, dan kebangkitan An-Nahdah. Pemahaman periodisasi ini adalah kunci untuk menganalisis karakteristik pada sastra pada setiap zaman. Nah, terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.